Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, memberikan kelancaran dalam belajar kita, memudahkan dalam kita belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepintaran kepada kita, memberikan kecerdasan kepada otak kita, memberikan kemurahan rizkinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama itu kita belajar Kurdis. Ya, di Kurdis ini kita akan belajar tentang Al-Falaq, dan di tema kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, wujud dan sifat suatu benda ya. Nah, kemudian kita akan belajar bahasa Inggris, tugas kalau bahasa Inggris nanti ada tugas ya. Sekarang kita belajar di Al-Falaq dulu. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan, karena di situ gambarnya tidak jelas, silahkan kalian buka buku paketnya. Kurdis halaman 26 dan 27 ya. Nah, Bapak sedikit cerita ya kandungannya sebelum kita masuk di artinya ya. Nah, surat Al-Falaq ini merupakan surat yang terdiri dari 5 surat ya. Merupakan surat ke 113 dari 114 surat dalam Al-Qur'an ya. Kemudian jadi ini nomornya nomor ke 113 ya. Surat ke 113, ayatnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 dah. Dan Al-Falaq ini merupakan surat yang pengambilannya, nama suratnya itu diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Falaq ya, yang artinya waktu subuh ya. Nah, waktu subuh, sehingga banyak para ustadz, para ulama gitu, para imam menggunakan bacaan surat pendeknya itu Al-Falaq ketika subuh. Setelah Al-Kafirun kadang-kadang mereka baca surat Al-Falaq ya, karena di situ cocok buat waktu sholat subuh ya. Nah, itu sekarang surat Al-Falaq ini sama dengan surat An-Nas ya, sama-sama berisi tentang meminta pertolongan, sehingga di situ disebutkan dalam halaman 27 itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu disebut dengan muawizatain ya, muawizatain itu dua. Apa dua, Pak? Kenapa tain? Tain itu Al-Falaq dan An-Nas ya. Kemudian muawizah itu meminta pertolongan, sehingga muawizatain 2 surat yang berisi tentang meminta pertolongan gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kita akan belajar artinya. Yuk kita buka. Bapak juga gak begitu jelas gambarnya ya. Untung kalian punya buku paketnya di halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, artinya
Surat Al-Falaq ini kandungannya ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari manusia-manusia yang jahat. Salah satunya adalah penyihir. Penyihir sihir itu biasanya diturunkan oleh manusia itu pada waktu malam ya, atau pada waktu malam mau tiba, kemudian di waktu subuh gitu ya. Nah, sehingga kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita terlindung dari wanita-wanita yang jahat ya, perempuan penyihir ya. Kemudian kita juga minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang dengki kepada kita, orang-orang yang iri kepada kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita ya. Maka kita sebaiknya sering membaca surat Al-Falaq sehingga kita selamat dijauhkan dari penyakit syaitan ya, atau to'on yang berasal dari syaitan ya. Kemudian penyakit yang dibawa oleh manusia ya, atau disihir manusia. Kemudian orang-orang yang tidak suka sama kita ya, dengan kita baca Al-Falaq, orang-orang itu senang dengan kita ya. Oke, itu untuk Al-Falaq. Berarti pertemuan berikutnya adalah tugas pengetahuan ya. Tugas pengetahuan Bapak lingkari dulu sampai di sini, takutnya khawatir Bapak agak lupa ya. Oke. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Wujud dan sifat benda. Wujud benda. Wujud benda berarti bentuk benda gitu ya. Nah, di sini ada wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada padat, ada cair, dan ada gas ya. Nah, perhatikan. Kalau padat ini ya sesuatu yang bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Contohnya kaca. Nah, nih kaca itu bentuknya padat, tidak berubah-ubah ya. Meskipun dia, contohnya maaf ya Bapak pakai ini HP ini merupakan benda padat. Nah, jadi meskipun dia diletakkan di luar, bentuknya tidak akan berubah. Meskipun dia diletakkan di dalam kamar, bentuknya tidak akan berubah. Meskipun dia diletakkan di dalam air, bentuknya tidak akan berubah. Meskipun Bapak masukkan ke dalam kantong plastik atau ke dalam tas, bentuknya tidak akan berubah. Nah, itu disebut berubah ya, tidak berubah bentuk meskipun tempatnya berbeda gitu ya. Itu padat. Nah, di situ contohnya apalagi di sini ada pensil, buku. Nah, Pak, pensil kok kan berubah bentuk, Pak? Maksudnya itu semakin kecil. Nah, itu ukuran ya, beda. Kalau diserut makin kecil, Pak. Nah, beda. Sama kalau HP ini dipletekin gitu ya, sama ya. Artinya kalau dia ditempatkan di tempat yang berbeda itu tidak berubah gitu ya. Nah, itu namanya benda padat. Di sini juga ada buku, penghapus, dan tas ya. Berikutnya ada benda cair. Nah, di sini ada benda cair. Benda cair itu adalah benda yang sifatnya ya mengikuti tempatnya ya, mengikuti tempat. Nah, contohnya ini air ya. Air. Nah, nih air ini bentuknya sesuai dengan botol ini ya, karena memang bentuknya seperti ini. Kemudian kalau air itu Bapak tuang ke dalam gelas, maka dia bentuknya akan berubah. Artinya benda cair itu dapat berubah bentuk ya sesuai dengan wadah atau tempat gitu ya. Kemudian sumpama Bapak pindahkan ke gelas yang tinggi atau kurus gitu ya, tinggi dan kurus, maka dia akan sesuai dengan gelasnya. Ini bentuknya kan seperti ini.
Kalau dituang ke gelas tidak akan seperti ini lagi ya. Pasti akan mengikuti gelasnya ya. Ada lagi susu, kemudian kecap, minyak gitu. Semuanya benda cair ya. Kemudian berikutnya ini ada benda berwujud gas ya. Benda berwujud gas itu sifatnya seperti ini ya. Kan gas itu ada asap gitu ya, kemudian ada uap, kemudian ada hidrogen ya, kemudian hidrogen dalam balon ya, kemudian ada oksigen ya. Oksigen itu kan di sekitar kita itu banyak oksigen. Nah, itu namanya gas ya. Oke, perhatikan sifatnya itu mengisi seluruh ruang ya. Itu namanya gas. Contohnya seperti ini. Bapak punya balon. Di dalam balon itu kan ada hidrogen ya. Kalau kita tiup itu di situ ada hidrogen, dipompa pasti mengandung hidrogen. Nah, sumpama ya balon itu kan bentuknya anggaplah bulat ya. Semua bulatan balon itu terisi dengan hidrogen. Tidak ada di samping, tidak mungkin di sebelahnya tidak mengandung hidrogen gitu ya, atau kosong nggak ada gas, tidak mungkin. Kalau tidak ada gas berarti dia kempes ya, seperti bola yang kempes gitu ya. Contohnya bola kempes nggak ada hidrogen, pasti ini akan kempes gitu ya. Kalian tendang dia akan berubah bentuk ya, karena dia tidak ada hidrogen, tidak ada gas gitu ya. Nah, selama dia masih ada gas di dalamnya itu, pasti gas itu akan menyebar ke seluruh ruangan itu. Di sini, di ruangan ini, di kelas ini, di kelas ini full ya, penuh dengan oksigen. Tidak mungkin di samping Bapak ini kosong dengan oksigen ya. Nah, tidak mungkin di pojok itu kosong dengan oksigen gitu ya. Semuanya penuh ya. Beda dengan kita punya botol, dimasukkan air separuh. Nah, separuhnya lagi tidak kemasukan air gitu ya. Beda dengan hal itu. Nah, oksigen itu gas itu akan menempati semua ruang ya. Contohnya nih, semua Bapak buang airnya ya, anggaplah ini botol kosong ya. Kemudian Bapak buka tutupnya, pasti oksigen yang di sekitar Bapak itu masuk ke dalam botol ini ya. Jadi dalam botol ini penuh dengan oksigen gitu ya. Dia akan penuh, nggak mungkin di sini kosong kemudian di sini ada oksigen gitu, nggak mungkin, karena oksigen itu mengisi ya semua ruangan ya. Itu namanya oksigen ya. Oke, itu saja untuk wujud benda. Diingat ada 3, padat, cair, dan gas. Kalau padat itu tadi bisa tidak dapat berubah bentuk ya, bentuknya tetap. Kemudian cair dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah. Kalau gas tadi menempati seluruh ruang ya, ruang. Ini namanya ruang ya, beruang ya, ruang ya. Nah, kelas itu ruang, botol itu, dalam botol itu namanya ruang ya, di dalam itu ya. Nah, itu namanya gas ya. Oke, itu saja untuk pembelajarannya, pemahamannya. Sekarang kita masuk di tugas bahasa Inggrisnya. Silahkan kalian buka halaman 23. 23 itu yang bagian C ya. Pertama itu kan ada my knee, my hair, my head, my nose, my ear ya. Apa? Cari dulu artinya. My knee itu kan lutut. Jadi apa gambarnya gitu ya, kalian garis ya. Oke, berikutnya di halaman 25 ya. Halaman 25 itu choose the right answer by choosing A, B, C, or D ya. Itu kalian disuruh milih yang pilihan ganda nomor 1 until number 10 ya, nomor 1 sampai nomor 10 yang pilihan ganda saja ya.
yang multiple choice ya. Di situ sudah ada gambar, sudah ada instruksi gitu ya, tinggal kalian menjawab soalnya ya. Kata-kata yang susah ya ada di vocabulary yang atas nih, sudah tersedia ya. Jadi kalau kalian susah katanya kalian bisa lihat di vocabulary yang ada di sini ya. Oke, itu saja untuk tugasnya. Yang uraian gimana Pak? Gak usah yang uraian, kerjakan yang pilihan ganda saja. Jadi tugasnya ada 15 ya. 5 menyilang, kemudian 5 lagi 10 lagi itu menjawab, memilih ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya, tidak ada kesulitan ya. Silakan jangan malu-malu untuk bertanya gitu ya. Kalau ada tugas kan Bapak pasti kok koreksi itu kalian baca ya. Oh seperti ini jawabannya gitu ya. Nah jadi biar kalian paham, terkadang anak itu akan paham jika dia sudah melakukan kesalahan, tapi lebih baik dia benar paham karena dia sudah melakukan kebenaran gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.